Halo Komdevers. Halo. Oke, jadi perkenalkan nama gue Fauzan Rasyid Nabawi. Gue sebagai mahasiswa PMI 2022 semester 4. Di sini gue sebagai HMPS Masa Bakti 2024 di staf Kominfo. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Irsyad. Mahasiswa PMI angkatan 2021 semester 6 di HMPS PMI Masa Bakti 2024 sebagai sekretaris umum. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke. Ada kegiatan apa aja sih di PMI kalau boleh tahu? Kalau yang gue tahu kegiatan di PMI itu yang bersifat tahunan ya. Itu ada namanya Komdev Days. Jadi acara ini tuh dia tuh kayak lomba-lomba gitu. Yang undang-undang dari SMA gitu ya. Iya. Kayak lomba futsal, lomba PES tahun 2022. Terus juga yang pengen gue tunggu juga ada acara namanya DLC. Dakwah Leadership Camp. Jadi itu kayak istilahnya kayak makrab ya. Iya, kayak taaruf lah. Kayak taruh kayak gitu. Kalau dari lu apa aja? Kalau gue sendiri sih, gue yang paling tunggu-tunggu itu bakso sih, bakso Bakso, sosial. oke. Karena itu mempererat silaturahmi dengan angkatan 21, Benar. 23 dan juga senior-senior yang lain gitu. Dan Berarti mengaktifkan masyarakat itu dia Oke. konsepnya. Berarti bakso setahun ini banyak dong pastinya. Insya Allah Insya Allah. kalau misalkan teman-teman hadir ya Oke, menonton ini, bebas mau di luar PMI juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. sebenarnya. Yang penting kita ramein aja ya. Iya, ramein ramein aja. aja. Kayak KKN sih sebenarnya. Wah itu seru banget sih pasti. Pasti. Pasti gila. Oh iya, tadi kan ada bakso nih. Yap. Kira-kira berapa hari itu bakso kalau boleh tahu? Bakso itu ini gue melihat dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu 11 hari kalau nggak salah, 11 hari. Ya itu banyak banget rangkaian acaranya, kayak misalkan revitalisasi saung, terus juga ke penduduk-penduduk itu sensus penduduk, terus juga kayak apa namanya ngebantu-bantu warga-warga kayak misalkan nandur gitu-gitu. Turun ke masyarakat ya? Iya, turun ke masyarakat ya, membantu acara-acara yang ada di desa tersebut. Istilahnya kayak praktek pemberdayaan lah. Iya, gitu. kayak masang pelang jalan juga, terus juga penerangan gitu. Apa yang desa itu butuhin ya kita Kita sediain. sediain gitu. Seru banget pasti itu ya. Pasti Iya. dong. Pasti banget ya sih. Bisa lihat sih di video Nah, ada di YouTube. Cocok kita di YouTube di HMPS Yoi. PMI kita itu 9 hari ya? Berapa? 11 hari ya? 11 hari. 11 hari. Gila banget sih, seru banget itu. Goks. Goks, parah. Lanjut nih, pertanyaan kedua. Oke, tuh. Ada gak sih mata kuliah yang Aduh, mata kuliah nih. turun ke lapangan? Siapa yang jawab dulu nih? Gua atau lu? Gue deh. Gua lu dulu, oke. Ada yaitu sosiologi pedesaan itu semester 3. Itu tuh sebenarnya itu tergantung dari dosennya dari dosennya. Kayak misalkan nanti ditugasin kayak nanti di desa tersebut misalkan nyari soal mistisnya, Iya. terus juga soal kesehatannya gitu-gitu. Terus juga ada lagi semester 5. Oh, 5. Semester 5. Lu di semester berapa? Gue semester 4. Oh, semester 4. Semester 5 itu ada sosiologi bukan demografi, sorry. Demografi. Itu tuh sensus penduduk juga. Sama halnya seperti sosiologi pedesaan juga gitu. Kalau gue sendiri sih karena baru semester 4. Oh, itu sosped ya, sosiologi. Gue baru ngerasain sosped. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue seru sih. Kayak Iya. kita tinggal di warga desa. Dijadiin iya. satu dusun. Iya. Nah itu seru banget ngerasain gimana caranya kita beradaptasi dengan masyarakat. Kayak istilahnya kita bantu-bantu nih masyarakat apa yang perlu dibutuhin. Dan juga kita tanya kondisi masyarakat di sono, kondisi sekarang tuh kayak gimana gitu. Gitu sih. Iya, sama berarti nggak jauh beda. Lanjut ya. Apa? Kan tadi udah nih dari mata kuliah Yep. yang turun ke lapangan. Kira-kira dari kalian berdua ada gak sih mata kuliah yang benar kalian sukain gitu? Buat mata kuliah yang paling gue sukain apa ya? Ada mata kuliah tuh namanya, benar. Kayaknya hampir semuanya sih gue sukain sih. Iya. Iya. Kalau tinggi. Ya alhamdulillah lah. Paling yang paling menonjol sih matkulnya kewirausahaan. Wah, itu seru sih. Nah itu seru sih Oh, dari jualan-jualan nih. Iya itu dari dosennya. Kita tuh dibikin tugas akhir, di mana tugas akhirnya tuh bikin barang.
Oh iya. Iya, barang jadi kita presentasi di depan kelas. Itu seru banget menurut gua. Kalau dari lu apaan, Chat? Kalau gua sih ini pengantar ilmu komunikasi gua. Waduh, Semester 1. dosennya siapa tuh? Dosennya Bu gua lupa lagi, Beda, Bu berarti Kecamatan lagi. beda, kita beda. Bu siapa? Oh iya Bu Novia. Bu Novia. Itu karena gua suka juga sama dosennya dan gue juga suka sama apa namanya matkulnya juga. Oke. Gitu kayak di situ belajar tentang komunikasi ya pengantar lah. Di situ juga pas UTS itu itu juga ngadain seminar gitu dan itu yang ada itu kelas gue sendiri. Seminar kemana tuh ke? Seminar tentang ini ilmu komunikasi. Oke. Gitu. Keluar ini PMI gitu. Enggak apa namanya sesuai juga tapi sesuai sama matkulnya Oke. gitu. Kalau gue ilmu komunikasi, gue online terus, Chat. Oh iya. Online terus gue UTS online-nya suruh bikin UTS UASnya suruh bikin tugas ceramah. Oh iya. Iya, gue bikin ceramah. Parah banget sih tuh dosennya nggak jelas banget ya. Harusnya pas di situ tuh ildak sih. Waduh, iya itu. Iya nggak sih? Iya itu Pas pas. itu baru pas. Nggak nyambung ya. Iya, ada nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Apalagi Oke, nah, next. Kira-kira menurut kalian dosen yang seru tuh siapa aja sih? dosen yang seru. Kayaknya hampir semuanya nggak sih? Nggak Iya. hampir semua sih. Ada Serius? satu dosen. Ini yang gue bahas yang nggak seru dulu ya. Oh, iya. Gimana, Chat? Yang nggak seru menurut gue Ya, lu ada dah, lu namanya dah. tuh. Gue yang seru aja dah. Aduh, gue takut banget lagi. Gue takut banget. Kalau seru aja. Gue takut banget coba. Itu namanya, gue sebut matkul aja ya, matkul retorika. Oh, Itu aduh, menurut gue parah banget sih itu. Iya. Itu dosennya parah sih. Dari awal perkuliahan sampai akhir, bener-bener nggak ada flexingnya. Kayak dia mendominasi gitu. Iya nggak? Oh kayak apa namanya? Dia benar-benar menguasai. Iya, ini. kayak dia tuh istilahnya Nggak ada interaktif nggak terhadap ada mahasiswa interaktifnya ya. bener. Kalau dari lu apa nih, Chat, yang paling nggak suka? Gitu? Gue suka aja dah. Kalau Ya udah kan boleh. gua Kebalikannya. Boleh, Oke. boleh. Dosen yang gue paling suka itu Ibu Pramita gue. Wis kelas. Matkul apaan tuh, Chat? Sebenarnya banyak sih beliau Sebenarnya itu banyak, oke. ngajar matkul antropologi, terus psikologi sosial. Itu gue bener-bener kayak ya suka aja gitu sama Yap. beliau dengan cara ngajarnya. Terus juga sebenarnya dia tuh mengenali gue karena ya apa namanya keburukan gue sih. Kayak Waduh. gue sering bercanda di kelas. Tapi gitu. fine-fine aja tuh, Fine-fine maksudnya? aja Oke. ya. Gue selalu dijadikan sebagai contoh kalau misalkan ada studi kasus. Gitu. Contohnya apa tuh, Chat? Salah satu coba sebutin. Apa ya, gue lupa juga sih tapi matkulnya gue inget itu psikologi sosial itu gue selalu dijadiin contoh. Waduh. Studi kasus sama dia Parah sama juga beliau sih. Itu lu kondisinya lagi di depan apa belakang? di belakang di depan dimanapun juga gue pasti Oh, berarti inget Iya. lu nama lu, bener. Tapi dia ingetnya nama ini gue nama lain gue bukan Iya, apa tuh nama namanya? Pak Icat. Oh, Icat. Iya. Irsat lah panggilannya. Bukan. Bukan Irsat tuh nama di rumah gue Terus kalau di kampus panggilannya apa? Icat gua. Oh iya. Jangan ini jadi bahas kita ini. Iya. Orangnya seru gitu ya. Iya seru banget. Seru banget Beliau. sih Bu Pram, parah. Dia tuh metode pembelajaran bagus, ceramahnya juga bagus. Iya. Bu Pram tuh kalau di prodi itu jabatannya kira-kira Kalau, teman-teman yang belum tahu. Bu Pram prodinya Dia sebagai Kepala ketua prodi. Iya, Benar. sebagai ketua prodi dia. dia baru kan ya? Baru dia. Tahun Iya, kemarin nggak baru sih? menjabat Iya. menggantikan Pak Mutadi yang sekarang Pak Mutadi menjadi wakil dekan Wakil mahasiswa. dekan kemahasiswaan. Benar. Gitu nah. Ada lagi nggak pertanyaan? Lanjut ya. Hmm. Nih, bagaimana lingkungan di PMI itu? Karena kan teman-teman belum pada tahu. Lingkungan di PMI, mungkin buat mahasiswa PMI 24 kali ya, biar dia semangat kuliah di PMI. Oh iya Nah, iya. Dari gambaran nih. Iya, sebagai gambaran. Dari lu ada nggak sih? Kalau gue sendiri sih Mm-mm. yang gue rasain itu lingkungan PMI dari semester 2 ya karena gue itu merasakan offline itu dari semester 2 sampai semester sekarang semester 6 karena semester 1 gue belum tahu Oh, lu online tuh ya? online. Kalau menurut gue lingkungan PMI ini asik sih gitu dia punya tempat sendiri yaitu ada namanya kastil dan di situ bisa dijadiin tempat Benar, rapat, tempat kerja kelompok banyak dah di situ. Oke. Dan nggak terlalu ini juga sih nggak terlalu kayak Formal banget. iya ya? formal banget gitu ya sering bercanda juga Yang tapi tahu bercanda. tempat juga Tahu sih tempat juga, Iya. benar banget. Kalau dari gua
lingkungan di PMI setelah gue kuliah 2 tahun. Nah, Menurut gue seru aja sih. oh iya. Serunya tuh dalam tanda kutip, ya udah gue ketemu orang baru, gue ketemu ras-ras yang baru. Kayak misal ada salah satu temen gue yang tinggalnya di Bima. Oh iya. Iya, tinggal di Bima, kuliah Itu di angkatan UIN, lu? angkatan gue. Dia rantau tuh dari Bima ke UIN, dan setiap dia liburan, dia pulang kampung naik bis 2 hari, Pak. Jauh juga kan. Nah itu menurut gua apa ya namanya, suatu kelebihan yang bisa gua dapetin sih, bisa ketemu teman jauh gitu. Mungkin itu sih selama gua 2 tahun di PMI, dan lingkungan juga baik-baik juga sih. Di situ di mix sih. Kalau gue sendiri kayak gue kan lulusan SMA ya. Yap. Dan gue pas masuk UIN itu masuk PMI itu sendiri ya nggak hanya sekolah-sekolah umum di situ, Iya. dan di situ juga ada anak pondok. Benar. Dan di situ gue kayak ya udah gue beradaptasi, Benar banget. mengetahui tentang agama segala macam, karakter orang-orang banyak lah berbagai macam di situ. Sama sih kayak gua kan Tapi dari nggak ada yang jahat. Kalau gue sendiri gue liat anak Oh, nggak ada yang jahat Nggak ada ya. yang jahat. Oke. Belum ketemu kali ya? Iya. Belum Kalau nakal ketemu. sih ada, ya nakal laki lah. Iya, kalau laki mah udah biasa kali ya, udah biasa kita mah. Pernah culture shock gak sih? Kultur shock apa ya, paling gue kultur shocknya cuman ini sih, sorry itu saya gue kan maba ya, waktu maba ngumpul di kastil. Iya. Gue kultur shock anak UIN tuh pada ngudut di kampus. Oh, iya. Itu gue kultur shock banget sih, Oh. kultur shock banget. Oh ya, karena di sekolah nggak. Iya, nggak karena kan kita ngerokok, iya. dihalangin kan ke mau ngerokok. Kalau lu apa Cat? Kultur Kalau- shock paling ini shock Kalau banget. gue sendiri ya, Yap. ini sih karena yang tadi gue bilang kan, Iya. gue lulus dari latar belakang gue kan sekolah umum kan, dan gue masuk ke UIN, dan juga banyak banget ya anak-anak pondok ini yang gue lihat berpakaian agamis banget. Waduh. Gitu. Makanya iya masya Allah banget di situ. Makanya gue kayak Oh, lu mau memperbaiki diri nih kita iya, ini. gua, iya, karena gue sebelum gue masuk UIN, wah gue kayaknya benar-benar jadi ustadz banget nih gue, apalagi masuk ini kan Masuk, FDCO, iya, gitu. PMI lagi Iya, kan. PMI lagi. Nah pas di situ gue kayak oh ternyata nggak semua nggak sesuai sama ekspektasi gue, dan nggak semuanya ya agamis, dan di situ ada ya berbagai macam lah gitu. Setuju sih, Sam. Mempunyai Setuju, jalannya setuju, masing-masing. setuju, bener. Karena di angkatan gue juga ada beberapa yang kayak gitu, ada yang ya masya Allah, ada yang astagfirullah. Iya, pasti. Iya kayak gitu. Kemungkinan lah di Iya situ. benar. Apalagi nak? Kan dari tadi ngomongin kastil ya. Yap. Kira-kira kastil tuh di mana sih? Kenapa bisa dinamain kastil? Wah kalau kastil ini nih lebih jagonya nih, lebih jagonya ini. Kastil itu sebenarnya panjangannya kawasan setengah lingkaran gitu. Ya sebenarnya banyak sih, ada yang bilang kawasan setengah lingkaran, ada yang bilang kumpulan setengah lingkaran. Itu tuh berawal dari angkatan 2013, yang udah lama Udah lama banget itu. Udah berapa tahun itu ya? Udah hampir 10 tahun, 11 tahun sekarang. Iya, udah lama Udah banget, lama banget 11 tahun ya. Itu tuh posisinya kita kayak bingung mau nongkrong di mana kan. Sebenarnya di dakwah itu banyak banget tongkrongan. Bener. Gitu, dan PMI itu lebih memilih di perbatasan antara dakwah sama usuluddin gitu. Kayak bahasanya kita ngejaga dakwah nih gitu. Oke. Cuma jurusan kita doang yang berani ngejaga dakwah gitu. Tapi pernah nggak sih di PMI itu rapat di lodak gitu di PO lama gitu? Pernah ya? Nah, sering Pernah, banget. Kita rapat di mana-mana sih. Di mana-mana sih. Iya. Di sini juga di kosan dia juga pernah. Iya, tapi nggak menutup iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, nggak hanya cuman PMI doang yang nongkrong di kastil. Iya, Jurusan benar. lain juga nggak jadi masalah. Tapi karena emang kebiasaan PMI nongkrong di situ, habis kelas mau kelas. Bener. Gitu. Kita terbuka lah istilahnya. Iya. Terbuka buat siapa aja. Apa sih sudut pandang terhadap angkatan 21 itu dari Ojit, terus angkatan 22 itu dari Bang Icat. Itu kayak gimana sih sudut pandangnya? Sudut pandang buat angkatan 21 bagi gue sendiri menuntun Oh iya. dalam hal kita kan waktu awal-awal masuk nggak tahu apa-apa nih. Oh iya. Kayak angkatan 21 tuh selalu terbuka untuk memberikan informasi terkait di PMI itu ada info apa aja sih, sama di UKM di UIN tuh ada apa aja sih. Menurut gua angkatan 21 tuh informatif juga. Mungkin sekarang juga angkatan 21 menurut gua asik lah istilahnya. Kalau dari lu apa? Untuk angkatan 22.
Kalau gue melihat sendiri tuh melihat angkatan dulu tuh solid sih menurut gue. Solidnya dalam hal? Kayak misalkan setelah kelar matkul atau mau matkul itu bener-bener kayak gue liat, wah bener segerombolan nih. Iya bener. Bareng-bareng terus masuk kelas juga bareng-bareng gitu. Terus juga gue kayak ya berterima kasih juga sih buat teman-teman angkatan 22 yang udah ya mendaftarkan diri gitu ke HMPS. Bener. Untuk membantu ya. Sekarang kan angkatan 21 yang menjabat sebagai HMPS PMI masa bakti 2024 gitu, dan gue bersyukur banget sih ya kayak misalkan lu ngebantu pengurus sekarang gitu. Sebenarnya gue mau nanya lagi nih, kan di angkatan 21 ada nggak sih kayak misal mau kelas bareng-bareng dulu gitu? Ada itu kan? pas kapan sih tuh? gue ngeliat tuh semester 3. Semester 3? Setelah semester 3 udah masing-masing tuh. Waduh, ini bertanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Tapi ada juga bareng-bareng Ada sih. juga bareng-bareng. Iya gitu. Kalau misalkan pas awal-awal semester 2 tuh, pas pertama kali offline, Bareng itu terus. bener bareng tuh. Mau kemana ke Sanggerahan juga bareng, kemana bareng dah pokoknya, soalnya kan pertama kali offline. Bener. Gitu. Cuman kalau menurut gua sendiri ya, kalau misal nggak bareng tuh malu sih. Kalau misal kita udah telat tuh. Iya. Telat matkul. Iya. Kalau sendiri kan kayak gak enak, Pak. Masuk jadi matkul. bareng-bareng ya? Iya. Apalagi kalau diusir. Biar ada temennya. Iya. Terus gimana nih? Oh, jadi dari angkatan 21 sama 22 itu saling ngerangkul ya? Iya. Oke, terakhir banget nih ya. Pesan untuk angkatan 24 itu gimana sih agar mereka tuh termotivasi gitu biar masuk ke PMI itu gimana? Tuh apa ya? Kesan dan pesan buat angkatan 24. Sebenarnya ini sih kesannya tuh pesan dulu ya pesannya. Buat angkatan 24 lo kuliah di PMI nggak apa-apa, yang notabene jarang dikenal sama orang lain ya. Iya. Cuman lu berusaha untuk memperkenalkan PMI itu sendiri, kayak lu ikut aktif di organisasi, terus juga ibaratnya lu ngebanggain lah nama PMI gitu kan. Terus jangan ragu juga buat kuliah di PMI, karena di PMI juga nggak seribet dan sehektik yang orang pikirin nggak sih. Ya udah mungkin gitu aja pesan buat angkatan 24. Pokoknya tetap semangat, sama ujian-ujian yang bakal akan didatengin kan kasusnya ada ya yang UKT itu kan. Oh iya. Nah benar. itu juga tuh. Oh, iya, Pokoknya tetap iya. semangat aja deh. Kalau dari lu apa, Cot? Kalau dari gue sendiri sih pesan untuk angkatan 2024 tetap teman-teman semangat gitu dalam menjalani kuliah. Ya sebenarnya banyak juga sih dari setiap angkatan itu ada yang merasa masuk PMI itu Salah kayak jurusan. selalu salah jurusan lah atau apalah. Sebenarnya teman-teman itu masuk PMI juga ya bersyukur gitu, dan itu kan negeri juga, dan UKT kita termasuk murah loh. Termasuk murah, Iya, benar termasuk banget. murah gitu. Ya sebenarnya teman-teman di situ bersyukur aja karena teman-teman ya bisa dibilang sebagai manusia pilihan lah gitu yang masuk PMI. Manusia pilihan. Iya. Siap. Gitu. Makanya teman-teman tetap menjalani apa yang teman-teman inginkan gitu sih. Ya tetap aktif dalam perkuliahan. Kalau misalkan mau masuk organisasi, mau eksternal atau internal ya itu bebas, teman-teman punya Pilihan sendiri. masing-masing. Iya. Yang penting aktif aja gitu. Karena semua organisasi itu bagus semua, tetap jalanin prosesnya aja. Gitu. Tergantung yang jalanin juga sih. Iya. Bagus baiknya gimana kan. Oke, terima kasih untuk topik angkatan 22. Hah? Closing. Ya mungkin gitu aja kayak Cat ya. Iya. Yang udah kita obrolin panjang lebar, seru banget pastinya. Iya, kita terima ini. kasih juga nih Mm. buat teman-teman yang di belakang layar nih. Iya nih. Ya. Semua itu full effort. Kayak lu bayangin di belakang layar tuh banyak banget orang. Yoi. Kita tuh Nih sebenarnya teman-teman kalau bisa di belakang layar nih banyak banget di sini. kayak- banyak banget sumpah. Iya. Hampir 1000 nggak sih? Iya pokoknya terima kasih juga buat Icat angkatan 21 buat Iya. datang ke sini nyempatin waktunya. Sama Oji juga terima kasih juga. Sama. Ya, pokoknya ambil baiknya, buang buruk. Bener. Teman-teman. Buang buruknya baik-baik dah.
Udah gitu aja mungkin dari kita berdua. Apa nih? Ya udah tutup. Udah, assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh ya. Oh iya. Gimana nih? Karena mesti di-cut aja. Gimana nih gua? Ayo deh. Ayo. Oke, sekian. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya. Kebalik. Oh, balik. Salam pemberdaya. Sampai berapa menit, Pak? Ngedit kuyong. 20 menit.